Oke, selamat pagi semua anak kelas 4. Apa kabar semuanya, Nak? Semua pada sehat? Semua sudah sarapan dari rumah? Oh, semua sudah siap untuk menerima pelajaran pada hari ini? Sudah mempersiapkan diri tentunya dari rumah ya? Oke, tetapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita terlebih dahulu berdoa ya. Kita berdoa. Doa selesai. Anak-anak kelas 4, minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan. Ya, ada banyak sekali jenis pekerjaan ya kan? Ada yang menjadi seorang dokter, guru, baik itu seniman, pilot, dan banyak lagi jenis-jenis pekerjaan lainnya. Maka pada hari ini di tema 6 kita belajar tentang menuliskan puisi yang baik dan benar. Pada tema 6 cita-citaku ya. Jadi sebelum kita lanjut atau sebelum lanjut, adakah ya kalian yang tahu apa itu puisi? Ada yang tahu kalian apa itu puisi? Sering dengar puisi tapi tidak tahu puisi itu apa dan bagaimana cara menuliskannya, seperti itu ya. Jadi sebelum kita ke puisinya, Ibu mau sampaikan sedikit bahwa untuk menuliskan sebuah puisi itu terlebih dahulu kita harus mempersiapkan yang berhubungan dengan puisi itu tersebut. Itu contohnya apa saja Kak itu Bu yang berhubungan dengan puisi itu? Ya tentu kita siapkan alat tulisnya, siapkan apanya lagi? Tentu kita harus menyiapkan temanya gitu ya. Sesudah itu apa lagi yang perlu? Tema atau judulnya tadi ya. Lalu kita untuk membuat puisi itu kita harus menggunakan perasaan ya. Karena puisi itu tidak hanya diungkapkan saja, namun juga seolah kita terbawa ke dalam arus atau seolah kita berada di dalam lingkungan puisi yang kita sebutkan tadi. Contohnya misalnya, kita mau membuat sebuah puisi dari bacaan yang kita baca ini, misalnya judulnya Sungai, ya sungai di desaku. Lalu jika kita mau mengambil puisi dari bacaan tersebut, kita terlebih dahulu kita harus baca itu bacaannya dengan seksama ya, atau kita baca dengan berulang, maka kita menemukan kata-kata referensi dari sana, atau kita menemukan tema atau judul dari sana. Sesudah itu bahasa-bahasa tersebut tadi kita susun kata demi kata menjadi sebuah baris, dan baris demi baris menjadi sebuah bait. Itulah ya. Jadi puisi itu terdiri dari beberapa baris yang membentuk menjadi sebuah bait ya. Tetapi kita harus tuangkan bahasa-bahasa tersebut kepada tulisan tadi dengan indah ya. Maksudnya tidak ya, kita harus susun dia menjadi sebuah bahasa yang indah yang berasal dari perasaan tadi ya, seperti itu ya. Jadi sebelum Ibu lanjutkan supaya kita tahu nanti bagaimana itu membuat puisi, apa saja itu puisi, Ibu mau sampaikan dulu puisi. Jadi siapa yang tahu apa itu pengertian puisi? Tadi sudah dengar, sudah sering dengar puisi tetapi tidak tahu artinya kan? Jadi jika dikatakan dengan puisi, kamu bisa ayo coba jelaskan apa puisi nak? Iya betul, seperti kata si Ayu tadi, puisi itu ungkapan yang bagaimana tadi? Ya, ungkapan yang indah ya, yang dilahirkan dari perasaannya. Jadi itulah tadi yang dikatakan dengan puisi. Atau lebih jelasnya lagi, puisi adalah sebuah karya sastra hasil ungkapan dan perasaan, tetapi terikat dengan rima, ritme, dan irama ya. Rima, siapa yang tahu apa itu rima? Ada yang bisa? Jika dikatakan dengan ritme, dengan irama, oke ya, baik.
Ibu lanjut kembali ya. Sebelum Ibu bacakan puisinya, sabar dulu ya, nanti akan Ibu bacakan puisi ini ya. Ibu mau jelaskan dulu. Jika dikatakan panjang rendah, keras lembut, ini ada pada pembacaan puisi ya. Dan vokalnya tinggi, vokalnya rendah. Nah, ini pengaruh dari tinggi rendahnya atau panjang pendeknya dan keras lembutnya ucapan, bunyi, karena sifat-sifat konsonan dan vokal. Itulah yang disebut dengan ritme. Jadi sekali lagi ucapan jika dikatakan dengan ritme yaitu pergantian tinggi rendahnya, panjang pendeknya atau lembut kerasnya ucapan karena sifat-sifat konsonan dan vokal yang terjadi pada saat kita membaca puisi. Itu disebut dengan ritme. Oke, jika sudah tahu itu apa ritme, maka dengan rima. Jadi kalau dikatakan dengan rima ini pengulangan bunyi secara berselang ya, baik dalam lirik maupun di akhir puisi ya. Seperti itu, itulah yang dikatakan dengan rima, ya berhubungan dengan bunyi ya, pengulangan bunyi ya. Oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan, nak? Tidak ada pertanyaan. Kalau begitu, persilakan Ibu mau bacakan dulu puisinya ya, nak. Siapa yang sudah pernah dengar puisi Cita-Citaku? Itu ada pada buku kita halaman 4 ya. Ya. Oke, Ibu bacakannya. Judulnya Cita-Citaku. Cita-citaku. Anganku melayang ke masa depan. Aku ingin menjadi seorang guru. Guru adalah pejuang ilmu di garis depan. Guru tanpa pamrih membagi ilmu. Aku akan berusaha mencapai cita-cita. Takkan lelah mencari ilmu. Takkan aku berpangku tangan saja demi tercapai cita-citaku. Ya, jika kita mendengar puisi ini, nak, ada beberapa pengulangan seperti yang terjadi pada pengulangan bunyi tadi ya, seperti yang terjadi pada baris pertama misalnya anganku, aku, anganku, aku. Lalu di bawahnya lagi pada bait pada bait pertama ya, baris ke-3 dan ke-4. Guru adalah guru tanpa. Jadi itulah yang disebut dengan rima. Sementara ritma tadi yaitu anganku melayang. Nah, di sini anganku, pada saat anganku nadanya naik ke atas, melayang ke masa depan. Jadi itu ya, kata demi kata yang digunakan dengan ungkapan yang berbeda tadi kan. Ada ungkapannya harus menggunakan nada keras, nada tinggi atau lembut, pendek atau panjang. Jadi itulah yang disebut dengan ritme. Ya, jadi hal-hal yang perlu dalam penulisan puisi, yaitu atau langkah-langkah ya menuliskan puisi. Yang pertama sekali, kita harus menentukan dulu tema atau judul daripada puisi tersebut. Dari mana itu kita dapatkan tema atau judulnya? Misalnya jika kita membuat tema atau judul dari suatu subjek atau suasana, bisa dari bacaan atau misalnya dari kita berjalan-jalan ke Danau Toba misalnya ya. Jadi kalau kita membuat puisi, seolah-olah kita berada di lingkungan tersebut, berada di tempat tersebut, berada di dalamnya, seperti itu ya. Lalu kita kumpulkan suasananya, tadi kita sudah ada di dalamnya,
kita seolah ya terbawa dalam suasananya, maka dari situ kita lahirkan kata-kata yang indah. Lalu kata-kata tersebut, kata demi kata kita susun menjadi sebuah baris, dan baris demi baris menjadi sebuah bait. Dan itulah yang disebut dengan puisi ya, terdiri dari beberapa baris yang menjadi sebuah bait dan terdiri dari beberapa bait yang menjadi sebuah puisi. Seperti itu. Contohnya, Ibu buat satu contoh ya. Danau Toba. Pada saat Ibu mau membuat puisi yang berjudul Danau Toba, berarti Ibu membayangkan bahwa Ibu ada di lingkungan Danau Toba tersebut. Bagaimanakah karakter daripada si Danau Toba ini? Apa saja yang ada di sana? Bagaimana suasana si Danau Toba ini membawa perasaan saya? Seperti itu. Contohnya, Danau Toba. Indahnya Danau Toba membuat hatiku terhanyut ke dalamnya. Airnya yang begitu jernih membasuh hatiku yang gelisah. Oh, Danau Toba, aku merasakan damainya. Aku merasakan keteduhannya. Aku merasakan keindahannya. Terima kasih untuk Pencipta yang sudah membuat alamku indah. Itu sebagian daripada cara kita untuk menuliskan puisi, tetapi jauh dari sempurna puisi yang Ibu sudah ungkapkan tadi atau yang sudah Ibu karang dengan secara spontan. Ibu mohon maaf, itu bisa kita sempurnakan ya. Oke, terima kasih anak-anak untuk kali ini. Sampai sekian. Dan Ibu mau tekankan sekali lagi, sesudah kita belajar materi ini, kita harus mampu memahami puisi dengan baik dan benar. Sesudah itu kita harus bisa secara mandiri menuliskan puisi. Oke, terima kasih anak-anak. Senang berjumpa dengan kalian pada sore hari ini. Sebelum kita pulang, kita tutup pembelajaran kita dan kita berdoa supaya kita sehat-sehat di jalan. Mari kita berdoa. Doa selesai. Terima kasih. Selamat pagi.